Halo Virsen Golfers, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di Top Golf Premier SCBD dan kita akan podcast, kita akan ngobrol dengan salah satu profesional golfer Indonesia yang top level, George Gandranata. Wuih, gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Guys, kita lagi sama George Gandranata. George, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Udah lama gak ketemu. Sehat dong. Jadi guys, kita kenalin dulu, George Gandranata ini adalah profesional golfer Indonesia yang berapa kali lu George juara? 11 kali. 11 kali juara guys. Jadi bukan main-main ya. Jadi 11 kali juara, main golfnya dari kecil. Pertama kali ketemu waktu Indonesian Master pertama, practice round bareng dan kita nggak kenal. Iya betul. 2011. 2012. 2012. Ya. Waktu itu Lee Westwood yang menang. George, gue mau nanya nih, banyak yang nggak tahu George itu siapa, lahirnya di mana, gitu-gitu George. Jadi yang pertama, lu lahir dan besar di mana George? Lahir besar di Jakarta. Jadi lahir dan besar di Jakarta. Betul. Saya main golf dari kecil di Jakarta. Umur berapa George mulai main golf tuh? Jadi gua tuh start golf umur 13. Sebenarnya termasuk telat ya dibanding anak-anak lain. Cuman kalau dibanding gue telatan gue ya sebenarnya. Emang lu udah umur berapa? Gue 18. Oh wow. 18 wow. Gue mulai. Oke. Oke, lu 13. 13 gitu. Waktu gua mulai emang udah banyak lah ya yang jago-jago gitu ya. Jadi tapi emang gua demen golf dari kecil ya. Dikenalin golf tuh dari bapak. Jadi bapak main golf ini ceritanya? Bapak main golf. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Oke. Udah ada masalah di pinggang, tapi dulu yang ngajarin bapak. Oke. Jadi bapak saya tuh waktu itu udah single handicap. Oh gitu? Jadi bapak tuh udah lumayan bagus gitu. Ngeri ya untung lah saya gitu. Untung ya. Lumayan ngerti lah gitu tentang teknik gitu ya. Oke. Pertama kali latihan tuh di mana George? Lu tinggal di mana sih sebelumnya? Tinggal di Gandaria. Tadinya di Gandaria. Di Gandaria, sekarang di Simpruk. Setelah nikah. Oke. Jadi keluarga masih di Gandaria. Keluarga masih di Gandaria. Di Gandaria berarti kalau di Gandaria lu drivingnya di? Saya sekolah Cipulir. Oke. Lumayan jauh lah ya. Lumayan jauh. Enggak lah. Oke lah, lewat jembrang jembatan. Terus lu masih ketemu lapangan golf 9 hole Fatmawati nggak? Masih. Itu pertama kali gue main golf di Fatmawati. Oh gitu? Iya, pertama kali gue experience real golf tuh ya di Fatmawati. Sama bapak? Bokap, bener. Sama bokap, oke. Terus George, sorry nih gue harus nanya nih, lu lahiran tahun berapa sih George? Tahun 86. 86, beda. Ya mudaan Dedi 10 tahun lah gitu. Oke. Jadi lahir tahun 86, betul. Umur 13, berarti masih ketemu Callaway yang itu dong zaman dulu. Stick yang masih titanium itu belum tapi udah nggak kena kayu kan lo? Gue masih pakai Persimmon dulu. Dulu masih pakai Maruman, wood. Oh gitu, bener kayu. Itu pertama kali main. Pertama kali latihan itu, jadi waktu di Cipulir kan, kita sering banget tuh ke seskol karena bapak kan polisi. Jadi di seskol tuh kalau dulu anggota ABRI ya, itu dapat jatah, dapat diskon lah, diskon sama jatah gitu, kurang gitu ngerti juga. Tapi jadi kita sering latihan di situ. Jadi mau pukul bola sebanyak-banyaknya, ya affordable gitu. Nah itu jago guys. Ya itu awal-awal ya pakai stick bawaan dari bapak. Oh gitu, masih ketemu stick kayu tuh. Stick woodnya kayu, Maruman, inget gue. Iya. Terus ironnya ya normal, kalau iron normal kan? Tapi berat banget kan, bolong-bolong gitu. Jadi nggak satu stick tuh semua mereknya sama gitu loh. Oh gitu. Bener. Waktu itu gue Maruman juga, sticknya Maruman, tapi gue inget banget tuh 9 ironnya Mizuno, 6 ironnya Cleveland. Itu gue masih inget sampai sekarang, beneran itu. Itu karena hand me down istilahnya kan, dapat dari bapak kan. Ya udah, awal-awal mulai seberapa bagus sih bapak pikir, ya udah main aja buat latihan exercise. Soalnya kan kalau kesibukan sehari-hari kan sekolah selesai sekolah nganggur nggak ngapa-ngapain, PR selesai udah nggak apa-apa, bapak bilang udah daripada kamu santai-santai yuk kita main golf olahraga gitu. Oke, itu berarti umur 13 ya George. Umur 13. Terus lo pertama kali turnamen tuh umur berapa George? 13 juga. Jadi gue mulai
gue inget banget nih, gue mulai Maret 99. Oke. Agustus tuh udah suruh turnamen. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan. 5 bulan. Jadi awal-awal diajarin bapak kan. Itu udah bola tuh awal-awal ya biasa lah seperti orang main ya petok nggak kena. Tapi dalam waktu 2-3 bulan tuh bola udah kena. Nah, udah terbang terus gitu. Terbang ya? terus kata bapak. Wih, mungkin karena bagaikan ya kebanyakan orang seperti banyakan orang Indo ya. Orang tua orang Indo bagaikan katak dalam tempurung. Wah, nomor 13 jago nih. Siapa sih 13 yang sejago gini gitu. Iya, akhirnya lu diceburin tuh. Ceburin. Jadi makanya 5 bulan ceburin. Itu udah bisa main udah bisa main 98, 99, 97 gitu loh. Jadi gitu? udah bisa di bawah 100, karena gitu. Kan emang demen kita tuh berarti demen ada golf bakat gitu. dong George kalau gitu George. Ada bisa dikatakan begitu lah. Bisa dikatakan ada bakat. Jadi gua emang udah seneng, sering latihan, sering dibawa ke sekolah. Ya, udah deh. Habis itu diceburin aja di Pondok Indah. Main 110. Pondok Indah. Main 110, gua inget. Oke loh Pondok Gua Indah. inget kalau 1 par. Wah, udah seneng nih. Wah, bisa 1 main par. bagus nih. Bisa main bagus. 110. Pondok Indah yang lama ya, yang sebelum redesign sekarang ya. Gue inget banget, tapi hole satunya kan mirip kan. Iya. Dua kanan, bola gue masuk bunker, up and down dari bunker. Wah, gue bilang seneng bener gue. Oke. Gitu. George, itu lu pertama kali ini berarti umur 13 langsung turnamen. Betul. Terus lu ngerasa gue bagus nih main golf tuh umur berapa George? Jadi kan waktu itu diceburin, Iya. main 110. Terus bapak bilang, wih ternyata yang bagus-bagus banyak juga ya katanya. Ternyata saya sekolah udah bagus nih. Ternyata lu gak ada apa-apanya gitu. Aduh kasihan. Tapi gak ngomong gitu. Tapi emang itu pikiran berkebuka. Oh ternyata yang bagus tuh banyak. Gua kalau mau compete ya harus latihan lagi, harus lebih latihan lagi, lebih latihan rajin lagi gitu. Dan kita jadi schedule-nya tuh padat. Jadi kita ingat bener tuh kita. Tapi lu langsung diprogram setelah lu turnamen tuh lu diprogram sama bokap apa? Jadi waktu itu awal-awal tuh gua kan golf udah demen dan udah kelihatan ada bakat gitu. Tiap hari lalu mukul tuh. Dan waktu itu pro di Cipulir Sekolah tuh orang Korea. Oke. Jadi gue sama latihan pro itu latihan sama pro seminggu sekali 2 kali gitu ya. Sisanya gitu. lu mukul sendiri. Mukul sendiri sama Babe kan tahu kan, bokap kan tahu. Jadi ya udah liatin. Oh ini swingnya salah, ini pukul. Oh ini kurang ini gitu loh. Oke. Nah terus jadi diprogramin. Jadi waktu dulu tuh program junior bagus ya menurut gue. Dulu tuh gue inget hari Senin main di BSD bayar KDV doang. Hari Selasa di Matoa bayar KDV doang. Terus kita join Pangkalan Jati. Itu. Nah kita join Pangkalan Jati. Yaudah main Pangkalan Jati boleh main tiap hari kapanpun. Oh lu jadi junior Pangkalan Jati gitu? Gue jadi junior Pangkalan Jati. Oke, jadi kalau lu turnamen keluar bawa nama Pangkalan Jati gitu? Iya betul. Betul. Lu setiap hari boleh tuh main Pangkalan Jati? Boleh. Jadi lu bagusnya di Pangkalan Jati sebenarnya? betul. Itu hafal mati lah lu di situ ya? Kayak di sana semua tahu gue deh. Itu soalnya sama, itu tuh Josh yang sama babenya tuh dulu. Sering dimarahin tuh dulu gitu ya. Itu semua kayak dia udah pada tahu. Berarti peran orang tua terutama bapak ya, terutama bokap itu besar banget di karir golf lo George. Besar sekali. Kalau nggak ada babe, kalau dia nggak nyuruh itu nggak bisa deh. Nggak mungkin ketemu sekarang nih. Nggak mungkin jadi kayak seperti sekarang. Dan karena emang bokap gue latar belakang polisi ya, menurut gue mental toughness gue dapat dari babe gue juga. Habis dong dimaki-maki mulu. Ya bukan. bukan. Ya pokoknya dia, tapi gaya dia militer lah ya. Lu ngerti sendiri ya, orang tua zaman dulu ya. Menurut gue ada plus ada minusnya ya. Plusnya ya itu gue ya dalam keadaan apapun ya hajar gue nggak gitu takut gitu loh. Tegang apa main jelek ya udah gitu loh. Dari kecilnya udah dididik seperti itu. Dan ya syukur alhamdulillah permainan gue lumayan cepet. Waktu dulu tuh turnamen kan junior ada net ya, ada main net gitu. Jadi tuh ya gue nggak kejar gross karena gue mainnya masih 100-an. Iya. Lo kejar net. Kejarnya net. Bisa dapat piala tuh George. Turnamen kedua gue main 90 di Halim 2. Wih, jadi, sekarang Suparna. Halim 2 dulu. Gue main 90, waktu itu kan pasang handicap 30. Turnamen pertama main 110, gak dapat apa-apa dong. Iya. Turnamen kedua main 90, minus 12. Banyak dong. Minus 12. Itu langsung turun, kalau gak salah dulu cara ngitungnya ya. Karena gue minus 12, turun 6 handicapnya. Dari 30 jadi 24. Dibagi 2 kali main. 24. Terus turnamen berikutnya di Matoa gue main 91. Turnamen berikutnya gue lupa main di mana 92 gitu. Itu per bulan sekali kan. Nah, terus setelah itu main Senayan, gue inget tuh. Jadi Agustus, September di Halim, Oktober di Matoa, November gue lupa di mana. Zaman dulu sering seminggu sekali gitu. Sebulan sekali. Ya? Desember kalau nggak salah. Kalau Desember Januari gue lupa main di Senayan. Gue inget tuh. Senayan lama ya. Masih part 70 Senayan lama itu. Part 70 gue main 79. Pertama kali gue break 80 di turnamen.
Oh, jadi dari 90 langsung break 80. Gue ingat 90, 91, 92, 79 gue main. Buset. Best net overall lagi. Net overall. Gue inget bener ada piala bergilir kan, best netnya tuh gede banget. Jadi siapa yang dapat piala bergilir itu paling sering bisa simpen pialanya. Bisa simpan. Yang gue simpen ada di rumah. Itu nama-namanya. Oke. Gue lihat wah. Oke, jadi cepet banget dong George. Lu udah belum setahun dong itu main, udah cepet. kepala 7 lu main. Iya. Tapi ya maksudnya setelah itu ya nggak kepala 7, Nggak, mungkin iya. naik 80 terus nanti ada kepala 7 lagi gitu ya. Iya, maksudnya dalam trendingnya bagus lah, trendingnya bagus dalam 1 tahun itu lu bisa break 90 sebenarnya dong. Betul. Lu udah normal lu main Pangkalan Jati main 80-an gitu Iya. dalam setahun tuh. Iya. Soalnya emang kita mungkin bokap gua merasa ya wah gua ada bakat dan olahraga tuh bagus buat gua gitu daripada gua duduk di rumah nonton TV atau cuma baca buku gitu kan. Nah, jadi zaman dulu belum gadget soalnya. belum ada gadget. Bahaya kalau zaman dulu ada gadget mah gua nggak tahu deh gimana. Dulu Tapi urusannya ketemu orang yang nggak jelas ntar takutnya. Tapi itu beneran gue inget tiap hari tuh orang anak saya sekolah tahu tuh. Tanya deh Mahfudin deh di saya sekolah itu dari jam 7 sampai jam 9 gue di saya sekolah. 7 apa malam? Jam 7 malam. Jam Karena 9. kan selesai sekolah terus gue ngeles apa kalau nggak main ya, kalau nggak ya main gitu. Jam 7 sampai jam 9 di saya sekolah sering di situ. Itu baru pulang bobonya jam 10:30 jam 11. Gila, perjuangannya ya. Berarti Perjuangan. sebenarnya lu cepat, cuman itu cepat itu bukan instan. Bukan, itu orang nggak tahu seberapa Iya, keras taunya gua ini anak latihan baru gitu. kemarin sore, belum setahun udah bisa juara net gitu. Tapi Iya, kan nggak tahu bener. di saya sekolah lu berapa jam, berapa Betul. ratus bola. Betul. Lu dulu mukul nih George ya, sehari tuh bisa berapa ratus bola George? 100, 200, lebih kayaknya ya. Lebih 300 setidaknya. Paling dikit. Cuman kan dulu kan asal pukul ya, cetok ya. Beda sama sekarang. Cuman dulu tuh minimum 300, 400, 500 gitu. Bisa sampai 500 sampai lah 500 pernah. Normal lah itu Normal. Soalnya jadi intinya bapak tuh bilang kalau kamu capek pitch shot saja. Oh, Jadi pendek-pendek. gue jarang duduk gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya gue capek nih pukul 7 harian petak. Oh Oke. udah capek. Oh ya pukul lah. Oke. Apa 60 apa 54 dulu pakai 56. Pukul 56 deh, jarak 50, jarak 75. Oh. Yang ya short shot saja Iya, pitch shots yang nggak gitu. bikin capek lah bikin ya. capek. Pantesan Jadi ya short 500 game dapat capek. jadinya gitu. Pantesan, Dulu 500 guys. 2 jam 3 jam bisa. Iya. Oh sekarang wah boro-boro Udah deh. gitu Sekarang kan nggak mikir 100 bola harga berapa zaman dulu. Iya. Betul. Ada fasilitas. Heeh. Pantesan short game lu tajam George. Jadi yang Dedi tahu 2012 2013 George ini pukulannya Jawan Deddy's Golfer dulu. Tapi 4 iron ya akurasinya sama dengan 9 ironnya orang normal. Bayangin. Anjir. Iya, gue ingat banget. Iya, karena gini George, ini gue cerita ya. Ini harus cerita nih karena pertama kali ketemu George, gue udah tee off nih. Lagi practice round di West di Royal Jakarta. Gue udah tee off mau second shot, Marshall datang, "Pak, ada satu lagi Pak, pro nih ketinggalan." Anjir, siapa lagi nih? Mukul mana pendek, second shot pakai rescue. Kita dulu pakai 7, pakai 8 di hole itu tuh, hole 1 tuh. On, George pakai rescue atau 4 iron. Iya bener. Gue inget banget George ketemu lu nih. Ini green, ini bunker. Lu ada di rough scene yang tebel banget, rough Royal zaman dulu nih. Ya, kalau nggak bogey double dalam hati gue gitu kan. Lu flop dong, sisa segini, cep. Anjing, goblok. Wah, kagak main-main. Itu lu baru pulang dari Amerika kan? Ini gue baru pulang dari Amerika, betul. Itu kan jadi setelah gue pulang dari Amerika, gue kan sempat di sini main SEA Games ya. Setelah itulah gue udah di Indonesia lah, misalnya udah di Indonesia ya beberapa bulan lah istilahnya ya. Karena Dedi masuk ke profesional kan akhir 2008, lu udah nggak di Indonesia kan? Enggak, gue nggak di Indonesia. 2008 nggak di Indonesia, jadi nggak kenal guys, nggak kenal junior karena si George juniornya, lu terakhir junior tahun berapa? 2001, gue 2001 ke Amerika. 2001 ke Amerika, Dedi belum main waktu itu, gue belum main George. Gue 2006 baru main, 2008 turn pro, gue main pro tuh. Jadi emang nggak ketemu gitu, nggak ketemu karena George di Amerika. Nah, jadi dari 99 lu main, 2000 sampai 2001 lu ke Amerika. 2001 gua ke Amerika. Nah, kenapa lu ke Amerika? Apakah mau diseriusin golf? Apakah kebutuhan apa atau apa tuh George ke Amerika ceritanya? Lu sama keluarga atau sendiri? Gua sendiri. Serius? Sendiri. Ya awal-awal ditemenin bokap. Terus di sana gua ditinggal sendiri, biar mandiri dah. Serius? Gitu. Serius gua. Itu umur berapa? Belum 17 15 dong? berarti. Gila 15, 2001 15. Tapi lu ada saudara di sana? Kagak ada. Serius, George? Bener, gue homestay di sana sama orang Thailand. Serius Serius gue. Anjir. Jadi
awal-awal Gue sih nggak kebayang ya umur awal-awal 15. sama bokap memang. Iya, temenin, sebulan 2 bulan gitu kan. Ya, Waktu terus, itu bokap lu udah pensiun ceritanya nih. Belum. belum, cuman ya ngambil cuti lah. Nah, oke, gitu buat nganter lu gitu buat ya. nganter gua lah. Umur gitu. 15 berarti lu masuk SMA nih. Masuk SMA kelas 1 bener. SMA oh, kelas sorry, gua belajar bahasa Inggris dulu. Oke, di Setahun. sana. Sana belajar bahasa Inggris dulu, sambil Oke. golf gitu. Setelah itu baru sekolah di sana. Karena waktu itu keputusannya apa ya? Babe itu nanya, "Kamu nanti mau sekolah di Indonesia apa di luar?" gitu. Oke. Ya gue terus terang ya gue bilang ya di luar lah, Oke, pastilah. oke, Kalau oke. ya gue bilang kalau emang kita dananya cukup di luar aja gitu. Jadi Karena- umur 15 lu dan keluarga memutuskan untuk sekolah di luar. Gua sekolah di luar, betul. Oke. Karena SMA nih, SMA. SMA. Oke. Karena impiannya kan, berharapannya kan golfnya makin maju, dapat beasiswa. Kita udah Iya. tahu tuh tentang Iya, iya, beasiswa di iya, US kan. Itu. Jadi impiannya ke sana. Dan bagusnya Amerika ya, kalau lu emang resume lu bagus, itu mereka bisa bahkan SMA pun bisa dapat beasiswa gitu loh. Oh gitu. Itu, Lu jadi- berdasarkan resume yang dari umur 13 sampai itu lu bawa tuh. Gue bawa. Oh, lu menang ini di lapangan ini gitu ya. Iya, gue Oh, bawa bisa aja. itu. Ya udah gua tulisin aja gitu. Ah. Kayak tulis CV aja gitu. Gua Oke, turnamen di oke. sini satu hari. Turnamen 1 hari kan waktu dulu kan. Turnamen yang 3 hari 4 hari ada yang waktu itu di luar negeri kayak di Singapura, di Malaysia tuh Main ada. juga, Gua tulisin bagus aja juga. deh. Ya bagus nggak bagus gua tulisin. Pokoknya dah pernah main lah gitu ya. Dapat scholarshipnya awal-awal ya dikit. Nah, terus karena gua setahun di sana improve banyak, jadi waktu umur 15 tuh emang beda ya di sana tuh. Sekolahnya apa George? Namanya George? Sekolah Pendleton School di Florida, di Bradenton. Di Florida. Oke. Terus Jadi high school kan berarti? high schoolnya di situ. Dapat beasiswa Dapat akhirnya. beasiswa, terus siangnya gue Leadbetter. Ada di sana kan ada Leadbetter Academy. Oke. Sekarang namanya IMG Academies. Itu. Jadi gue take lessons aja ke sana, bolak-balik deh. Oke, Udah dari tiap ko- hari. Jadi dari SMA lu juga dapat latihan. Betul. Lead better juga latihan juga. Betul, Berapa betul. tahun tuh George lu jalanin gitu? Sampai lulus SMA? Sampai gue lulus SMA berarti 4 tahun ya. 3 tahun. 4 Sama tahun, belajar bahasa sama Inggris belajar bahasa itu Inggris tahun, 4 Oke. tahun. 4 tahun tuh 2005 lu beres tuh. berarti. 2005 gue beres betul. Jadi 2005 gue beres. Jadi gue mulai bagus-bagusnya tuh 2004. 2004 tuh gue kan dari 2001 main turnamen yang lokal-lokal Oke, di Florida. Berarti seangkatan sama Ricky Fowler gitu-gitu dong lu. Oh, di mereka lebih muda. Oke. Jadi gue seangkatan sama Brian Harmon, Oke. Patton Kezaire. Jadi Sempat satu turnamen bareng gitu nggak George? oh sempat, gue kenal waktu itu, gue kenal sama mereka, gue pernah. Jadi sejarah itu gue 2002 mulai itu kelihatan bagus. 2003 gue ikut turnamen AJGA. Oke. AJGA itu kayak ya turnamen besarnya junior lah di Amerika, Oke, American oke. Junior Iya, Golf tahu gua. Association. Iya, iya. Jadi main situ, gue dapet second place 3 kali Jack. Anjay. Menurut gua, wah Harapan itu udah 2004 tinggi. itu, 2004 tuh bagus. Itu karena gak ada ekspektasi juga. Gua main Iya, karena iya, iya. gue demen main gitu. Wah, Iya. ada kapan sih ada kesempatan gue main Oke. di lapangan-lapangan baru, lapangan bagus di Amerika gitu. Jadi sekalian dia main turnamen dan Oh, gue main karena pas bagus gitu. Sekalian ini juga ya, lu memang seneng sih. Emang seneng, gue emang demen golf. Emang Nah, demen dari dulu. Jadi emang suka gitu. Jadi Jadi nggak waktu ada itu- beban lo berangkat ke Amerika juga. Lu Nggak ada hari-hari beban. sendiri makan sendirian gitu loh. itu membuat gue belajar mandiri ya. Iya pasti terus terang sih, gua- pasti sih nggak usah diomongin. mau Nggak nggak usah mau, diomongin, nggak mau nggak gitu mau loh. lah. Awal-awal sih emang gue awal-awal ya homesick lah apa, tapi Iya, kayak gue pasti. pikir temen gue di situ juga banyak, jadi gue nggak gitu ngerasa kayak homesick juga, lama-lama hilang gitu. Oke, homesicknya, 2005 lu lulus. gitu. Jadi 2004 tuh udah main bagus, gue dapet tawaran scholarship Oke. beasiswa dari universitas. Nah, Yang lu ambil yang mana? dari Berkeley. Oke. Gue tuh ingat dapet tawaran dari Texas A&M, Florida State, Georgia Tech, USC, sama North Florida, Purdue juga ada. Oh, Tapi gitu. gue milihnya Berkeley. Karena kan gue visit beberapa kampus ya. Gue paling suka emang di Berkeley sih. Oke, jadi lu masuklah tuh Berkeley Iya, ceritanya. Berkeley. 2005. Apalagi dulu kan terkenal ya Berkeley Mafia ya, Pak Harto punya punya kabinet kan. Jadi Babe bilang udah dapat sekolah, udah dapat beasiswa Berkeley lagi, udah ambil lagi dia bilang gitu. Oke, lu Gua juga masuk suka Berkeley, lagi. lu golf lagi di situ. Iya, di situ kan kita main buat golf timnya ya. Oke. Jadi kalau di Amerika tuh main dapat scholarship, lu jadi bagian dari golf team. Ya schedule kelasnya ya lu harus sesuai dengan schedule practice juga gitu. Oke. Dan lu harus maintain ya IP-nya 2,0 ya, which is oke lah, Oke lah, gampang lah, iya, 2,0 tapi mainnya juga harus bagus gitu loh. Supaya lu bisa keep Ya, scholarship lu nggak bego-bego amat gitu harusnya ya. Ya lu nggak bego-bego amat, golfnya juga nggak golfnya bego-bego amat nggak- gitu. Kalau enggak ya scholarshipnya dicabut kan Kalau nggak gitu. scholarshipnya dicabut betul. Jadi lu sampai lulus tuh scholarshipnya. Betul, sampai lulus. Oh, berarti aman George. Aman. Tapi Nggak jeblok. Tapi di reviewnya tahun per tahun. Ada temen Oh, gitu. gua yang emang kebanyakan party, ya, iya. jeblok grade-nya, mainnya juga jelek ya, scholarship dicabut. Berarti duitnya ada. kebanyakan dia George. Ya, sebenarnya. mungkin.
Iya, Oh, makanya gitu. itu gue ada rasa responsibility juga kan Iya, waktu iya, itu. Jadi ya apa training regimennya juga lumayan loh. Apa lu workout pagi, orang-orang nggak tahu. Jadi sebenarnya kalau lu misalnya nih sekarang lu buka akademi misalnya ya. Iya. Lu buka akademi, lu ada orang daftar, lu tahu programnya mereka harus apa hari Senin, harus apa hari Selasa, lu tahu Tahu dia banget. di luar kepala dong lu ya. Tahu banget. Umur soalnya sekian ngalamin tuh harus itu, gini. Gua ngalamin itu 8, 9, 10 tahun. Jadi cuman masalahnya apakah cocok anak-anak zaman sekarang, apakah kuat? Iya, Dulu iya, itu benar. gue bangun jam 5 pagi, gue udah bangun. Oke. Jam 6 udah harus sampai gym gue kan. Oke, gym. Jadi- Oh iya, itu berarti program latihan lu hari-hari itu Program latihan ngapain hari-hari. tuh? Nge-gym. Jam 6 udah di gym. Ya udah jam 6 udah gym. Lari. Agak ngangkat Oke, beban. Oke. Angkat beban. Jadi itu hari ini upper body. Besoknya lagi bangun Lower lagi body. jam 5 pagi, jam 6 lagi. Begitu lagi. Lower body, terus besoknya baru kardio. Udah tiap hari gitu, selang-seling. Seminggu 5-6 kali. Sabtu termasuk Sabtu suruh masuk. Terus abis gym lu ngapain? Gym sekolah. Gym Langsung. sekolah. Jadi kan gym jam 6 Belum jam breakfast 7. tuh ya? Enggak, belum. Itu jam 6 jam 7. Ah. Udah, Jam langsung 7 sekolah. cepet-cepet. Mulai sekolah jam 8 gua ambil Oke. kelas. Jam 8 sampai jam 1. Kan Ah. sana boleh pilih kelas ya. Jam 8 sampai jam 1. Selesai 1 udah gua udah harus siap lunch juga tuh. Itu gua juga harus nyiapin sendiri. Entah Iya, nyiapin atau iya. belilah Nggak ada orang tua, nggak ada Nggak siapa orang di tua. sana. Lu harus soalnya lu harus ke lapang golf by 1:30 atau 2 o'clock gitu. Oke. Itu Driving. driving atau main. Oke. Tergantung schedule hari itu apa. Kalau driving Sampai jam? sampai sore. Sampai jam 6 Sampai gelap, gitu ya. sampai gelap, Sampai jam gelap. 6. Heeh. Kan kalau misalnya di college ya, Ah. ada kualifikasinya kan. Jadi satu tim college itu biasa ada 13-14 pemain, yang main turnamen cuma 5 orang. Oh gitu, nggak Iya, semuanya nggak semua main, asal yang- masuk gitu ya? nggak semua main. Kalau lu emang, jadi mereka pemain cadangannya ada 9 istilahnya gitu. Oke. Jadi Jadi- nggak sembarangan gitu ya? Jadi kompetisinya lumayan ketat. Yang di loh. dalam aja kompetisi, belum di luar gitu Betul, kan? belum di luar. Untuk lu main turnamennya ada kompetisi gitu loh. Oke, tapi lu main terus nih? Gua main terus, puji Tuhan gua main terus. Jadi lu tim inti terus lah istilahnya. Ini ya? terus gue jadi waktu di Berkeley itu tahun pertama orang kan lihat freshman ya gimana sih gini-gini. Tapi Ternyata kan mereka main nggak lu- tahu kalau gue di AJJ juga main lumayan bagus gitu. Dan gue di tim tuh pemain nomor 2. Oke. Awal-awal tuh main gue langsung nomor 2. Akhir tahun gue nomor 1. Gue salib yang tua-tua gitu. Oh gitu. Itu jadi tapi tahun pertama nomor 1, tahun kedua gue nomor 2, tahun ketiga gue nomor 1 lagi, tahun terakhir gue kurang bagus nomor 4. Takut nggak lulus kali lu. Takut nggak lulus. Emang gak lulus. Jadi emang kan cuma boleh main 4 tahun ya. Oke. Ya, jadi emang tahun terakhir tuh mungkin ekspektasi ya. Itu dia Iya, balik terlalu lagi. tinggi. Terlalu tinggi. Karena Jadi lu main ada bagus. nafsu-nafsu ya. Ada Dan lu nafsu-nafsu. pikir kan, gue udah mau lulus nih, gue mau ke PGA Tour nih gitu. Gue harus Gua main bagus nih. nih. Gitu. Jadi beban sendiri Jadi beban sebenarnya. sendiri benernya. Nah sebenarnya emang emang banyak orang kayak gitu loh Iya, iya. emang pressure-nya dari dalam sendiri untuk Dari diri sendiri dari ya. diri sendiri karena mereka emang targetnya emang PGA Tour kan Iya, iya. maksudnya kita pemain muda pasti selalu targetnya PGA Tour Berarti gitu. lu punya cita-cita waktu itu emang mau ke PGA Tour dong? Karena gue lihat permainan gue udah lumayan bagus Oke. cuman gue nggak sadar diri kalau gue tuh pukulan pendek Oke. gitu loh dan ini orang yang nggak sadar orang yang nggak tahu gitu kalau mereka di PGA Tour pukulan jauh banget Iya, harus Jauh easy lebih jauh. 300 yards. easily 300 Easily yards. 300 yards. Easily itu aja sekarang 300 yards udah biasa Udah biasa. Heeh. Iya, 290 tuh senior. Jim Makanya Furyk gitu ya. 9290 sekarang. iya. Yard ya. Sekarang pemain kayak Fred Funk, Corey Pavin orang mungkin yang pemain muda nggak tahu mereka itu Iya, siapa iya, itu iya, iya. mereka dulu pukulannya cuma 250 260 itu udah nggak ada sekarang udah nggak ada Udah nggak bisa. udah nggak ada udah hilang sekarang udah harus pukul jauh gitu. Nah itu karena dulu lapangan makin jauh. dulu gua kan nggak mikir sampai sejauh itu ya karena gua pikir gua bisa main bagus lapangan di amatir junior beda banget sama lapangan di pro Betul. lapangan di betul. pro 7.200 7.300 Iya. yard 7.400 kan kalau di amatir tuh main cuma 69 7.000 gitu ya jadi Oke. istilahnya kalau di lapangan C kayak 69 tuh kayak di Gading lah ya Gading Iya. Serpong gitu Iya, Imperial Gading itu Raya, 69 69. lapangan yang jauh tuh kayak Royal Nah, itu tuh. ya, itu yang baru PGA monster Tour jauh tuh. PGA Ah. Tour itu Serem. aja sama mereka diobok-obok Iya, masih bisa main 7 under satu hari. makanya padahal lapangan jauh banget. Nah itulah mengapa gue merasa kayak sekarang ini emang lumayan struggling selalu di Royal tuh susah gue main lapangan Iya, golf iya, sama karena gue emang juga George. jauh Sama kayak Susah. semua pemain deh. Iya. Kalau main dari hitam semuanya. susah pakai rescue kan Iya. greennya naik lagi kan Iya, itu iya, masa iya, kalau benar. greennya di bawah sih gue nggak masalah Enak, bisa masih placing. bisa ngeroll kan Greennya kalau agak green tough di atas lagi. kan berhenti dia Iya. kalau Terus nggak nyampe George, setelah lu lulus
lu ikut apa kayak kalau sekarang kan Corn Ferry Tour tuh. Iya. Lu ikut nggak itu? Jadi gua waktu itu karena gua tahun terakhir kan lumayan struggling ya. Iya. Nah, terus setelah itu gua kayaknya stay dulu, tahan dulu, amatir dulu setahun lagi karena gua waktu itu Oh, lu belum turn pro tuh. belum turn pro. Gua bilang sama bokap gua mau ambil master dulu deh gitu. Oke. Lanjutin deh, siapa tahu apa, soalnya gua masih belum merasa ready golfnya gitu. Akhirnya lu ambil master. Ambil master. Enggak, sorry. Gua tuh pengen turn pro sambil ambil master. Oke. Ya, soalnya gua pengen main di Amerika kan. Iya. Terus gua dapat panggilan dari Pak Jubilan Teddy. Pada Teddy Harbidi kan. Iya. Jos, gue nggak tahu dia dapat email gue dari mana, nomor telepon gue dari mana, pokoknya dia telepon, Jos, lu sekolah udah mau selesai ya? Gue udah selesai, gue mau turn pro, dia gue bilang gitu. Jangan turn pro dulu, dia bilang gitu. Dan main aja dulu SEA Games, dia bilang gitu. Coba tahun? apa? Lu belum pernah bela negara kan, dia bilang gitu. Tahun 2010. 2010. Oke. Jadi gue S1-nya gue selesai 5 tahun. Oke. Karena kan gue ada golf, jadi gue nggak mau ambil jadwal terpadat selesai 4 Iya. tahun kan. Toh gue juga dapat scholarship, gue pikir Iya, kan. iya. Tahun kelimanya juga dikasih scholarship. Jadi tahun 2010 tuh gue main lumayan bagus sebenarnya. Jadi 2009 struggling, 2010 main lumayan bagus. Pak Teddy call, lu bela negara dulu, belum menang kan, lu bela negara. Oke. Beda lo pressure-nya. Panggilan nih Gitu. jadi. Panggilan. Pulang lo akhirnya. Gue sambil ambil master, sambil main turnamen di Southeast Asia. Bolak-balik gue. Buset deh. Iya. Iya. Iya dong, gue harus ngambil master. Gue kan udah komit ngambil master. Aha. Terus Oh, lu setelah ngambil master baru ditelepon itu. udah setelah daftar baru telepon. Iya. Karena kan waktu itu turnamen pertama gue inget untuk tim nasional tuh Putra Cup tahun 2010. Nah, jadi lu turnamen. Ya. Terus lu balik lagi ke US untuk master lu. Betul. Gila. Jadi 2010 itu gue main Putra Cup di Malaysia. Gue bilang tapi gue nggak bisa ikut pelatnas lo, gue bilang. Yakin lo mau? Gue nggak ikut pelatnas, nggak ikut kualifikasi. Dia bilang WAGR lu paling tinggi di antara anak-anak. Gue percaya lu bisa main bagus. Udahlah gue main ke Malaysia. Oke. Nah, terbang gue ke Malaysia main. Ya ampun, gue main hari pertama jelek banget, Jack. Jet lag. Jet lag rumput gajah. 9 tahun gue ngeliat rumput gajah. 9-10 tahun gue ngeliat rumput gajah. Padahal Jati hari-hari. Dengan jadi hari-hari. Tapi kan lu lupa kan. Maksudnya lu main di sana nggak ada rumput gajah, Jack. Jadi Ya, tee off second shot aman, nge-chipnya ngeri. betul, Iya. di Royal Selangor waktu itu gue inget bener. Main 78. Oke. Karena itu gue kan main turnamen kagak pakai kualifikasi. Oke. Pak Teddy cerita nih setelah selesai, dia bilang nanti gue cerita dulu Iya, deh. 78 gue main hari pertama 78, hari kedua 74, hari ketiga main gue 67. Oke. Hari ketiga gue main 70 kayak. Gue dapet nomor 3 tuh. Masih dapat nomor 3 Setelah hari pertama jelek kan begitu, 78. iya, iya, Pak Teddy cerita, "Jos, lu tahu nggak? Hari pertama lu main 78 dia dimaki-maki. banyak yang maki-maki gue, tuh anak Amerika lu tuh katanya tuh main 78." Nah, berarti gue Emang iya pasti. ya pastilah, biasalah. Kalau amatir baik politiknya buat itu buat iya. bincangan lain kali dah. Anyway, terus dia cerita gitu, tapi gue tahu, gue percaya lu tuh emang ya maksudnya ya lu kan belum pernah lihat lapangan, lihat main practice round sekali, rumput gajah gitu dan lain-lain. Seri kedua 74 masih kurang bagus, dimaki lagi katanya. Begitu gue main 67 katanya pada diem. Jadi Putra Cup tim Indonesia 2010 dapat perunggu ya. Nomor 3 ya. Gue nomor 3. Kok nggak salah? Oh, individual nomor 3. Timnya nggak dapet. Timnya nggak dapat. Oke. Baru tahun depannya di Hong Kong tuh main, gue nomor 3 lagi. Oke. Gue lupa gue main berapa. Gue main under kok, tapi gue lupa main berapa under. Gue nomor 3 lagi. Timnya dapet nomor 3. 2011 tuh. 2011. Oke. Nah, habis itu baru SEA Games. Di SEA Games tuh main kita gue dapat perunggu, timnya dapat perak. Oke. Bawa Iya. pulang medali lah. Bawa pulang medali. Jadi apa menurut gue dan setelah itu gue dapat sponsor dari Pak Gita Angkora. Oke, Ancora. Lu masuk lah Ancora, makanya lu waktu turn pro topi lah Ancora. Angkora. Oke. Itu gue salah satu kenapa gue memutuskan untuk balik ke Itu master lu beres tapi? Tour. Master gue beres. Oh, beres. Ya, tapi hati-hati lu sih beres emang. bolak-balik itu Iya, beres juga beres akhirnya. juga. Karena kan Setahun lah ya itu kalau di kalau Amerika. master kan lu nggak gitu harus ikut Iya, kelas iya, gitu iya. lah, ikut tulis skripsi apalah gitu. Iya, Bisa iya, iya. bisa waktu dulu bisa email-emailan lah sama profesor gitu. Jadi gue total sebenarnya main sama tim nasional tuh 5 turnamen. Jadi setelah Putra Cup, gue main Asia Pasifik Amatir namanya turnamen itu, yang menang Hideki waktu itu di Jepang. Terus main Putra Cup yang di Hong Kong. Setelah itu main Asia Pasifik Amatir lagi di SICC, Singapore Island. Ya habis itu baru main SEA Games. Habis SEA Games lo memutuskan turn pro. Turn pro gitu. Oke. Dengan blessing dari
dengan apa sponsorship dari Pagita, karena udah secure sponsorship gue berani langsung turn pro gitu. Untuk lu main ke depannya gitu kan. Ke depannya. Oke, George. Nih gue nanya sedikit, S1 S2 lu, bachelor sama master lu jurusannya apa sih? Ekonomi. Dua-duanya. Manajemen. Apa accounting? General economy. General economy. Ekonomi general. Jadi guys, ini salah satu profesional Indonesia yang pendidikannya tinggi sekali, master guys. Dan orang nggak tahu itu kepake. Itu sekarang tuh kepake buat maksudnya buat investasi segala macam. Gua tuh benar. Jauh lebih mudah untuk apa namanya grow my money gitu. Benar. Karena kebanyakan atlet kan, makanya tuh kenapa gua saranin anak-anak junior kalau bisa lu ambil kuliah. Beres. Jadi itu kepake kok. Orang-orang ada yang bilang, oh nggak kepake ini itu kepake kok, tenang aja gitu. Apalagi di dunia, gue kan profesional nih George ya, tapi gue bukan pemain nih, gue di dunia entertainnya, kepake banget. Jadi cara kita bisa, mikir, jadi kita nggak cuman fokus gue harus main bagus, enggak, gue ngemain gue nggak bagus, tapi gue bisa lo nyari dari sini, gue bisa nyari dari sini gitu. Karena golf itu nggak semata-mata cuma main di lapangan, lu harus punya soft skill yang gue bilang, soft skill interview, skill lu harus ketemu sponsor, harus buat sponsor senang, harus nego-nego sama sponsor gitu loh. Setuju banget. Kita nggak bisa lu mentang-mentang main bagus, terus lu ketemu calon sponsor lu kurang ajar ya out lah. Dan lu nggak bisa semata-mata, oh gue cuma mau fokus golf, lu main pro am, anak pemain amatir lu kagak lu ajak ngobrol. Oh ya mereka enggak lah sponsorin lu. Nggak bisa lah. Iya, soft skill ya. Soft skill, karena memang pola pikir kalau udah kuliah emang beda George. Ya sama SMA ya. Jadi guys, itu buat teman-teman junior yang nonton, ini contohnya bachelor, master, mau dokter sebenarnya bisa juga sih, cuman dia nggak mau aja udah nikah. Oke, George, jadi setelah lu lulus master, terus lu turn pro, endorsed by Ancora. Betul. Mainlah di Indonesia. Mainlah di Asian Tour. Asian Tour lu sempat main apa? Asian Development Tour? Asian Development Tour. Jadi Asian Development Tour sama gua kan juga ikut Q-School. Walaupun gua nggak lolos, gua masih ada partial status lah. Oh, kayak cadangan ya? Ya, partial status. Jadi istilahnya statusnya ngantri gitu. Kalau ada turnamen ada slot lu masuk. Gua masuk gitu. 2012, 13, 14 tuh gua main full Asian Tour. Karena gua istilahnya limited status gue udah naik gitu istilahnya. Oke. Jadi lu full 2014 tuh main Asian Tour? Asian Tour full 2014. Nah itu kebetulan gue lagi berhenti. Lagi berhenti golf guys, jadi golfer. Kita main di Laos. Gue inget Laos di Luang Prabang. Jadi ceritanya. Jadi waktu itu ada turnamen, sebelumnya tuh gue harusnya berangkat ke Pattaya atau ke... Iya benar. Pattaya gue ingat. Bukan satu lagi, Phuket. Gue, Benny, Harman, lu kan. Iya. Tipes. Jalannya ya tipes, akhirnya bulan depannya Laos. Udah secure nih, hotel, tiket, barang Benny Kasiadi, tiba-tiba muncul. Gue bareng dong satu, anjir, lagi di bertiga. Aduh, jadi itu tapi asik ya, lapangannya bagus banget tuh. Lapangan bagus banget, cuman karena humidnya 90% dan 38 degree panas ini tampun. 6 hole, 6 botol air. Namanya lu kalau di kita googling masih ada Luang Prabang. Kotanya Luang Prabang lagi. Luang Prabang Golf Club. Itu dulu yang kita nyari makan susah banget. Iya. Tapi sayang udah enggak ada lagi turnamen, lu tahu kenapa kan? Itu Asian PGA. Asian PGA udah enggak ada, tapi turnamennya juga enggak ada. Kenapa tuh? Yang sponsor pesawatnya nabrak gunung. Itu. Oh itu guys, aduh serem ah, nggak usah diomongin. Pokoknya sponsornya udah wafat. Gitu. Jadi sempat ya kita keluar negeri bareng George. Waktu yang turnamen Pelindo Medan juga lu main juga kan? Main. Yang Pelindo Medan. Itu kan Geraha ya? Di Geraha Helvetia. Banyak guys. Jadi ini saksi hidupnya bahwa Dedis Golfer dulu pernah main turnamen. Sekarang nggak mau. Betul. Saksi bener ini, bener satu turnamen satu kamar. Kalau mandi sejam. Bener itu ya Ben ya. Jangan hoak lo. Enggak bener lama kalau mandi. Ini Benny lama, dia lebih lama. Oke George. Terus dari setelah main turnamen 2014, lu kemana? Main Asian Tour kan beres nih. Main Asian Tour beres. Itu gua main lumayan 2014 tuh my best year ya. Itu gua di Asian Tour dapat top 10-nya lumayan. Top 10 lumayan beberapa kali gua dapat. Beberapa kali top 10. Cuman masalahnya gua waktu itu kan Asian Tour ada yang hadiahnya gede, ada hadiah kecil. Gua top 10-nya tuh di turnamen yang hadiahnya enggak gede, terlalu besar gitu.
Dulu kan banyak yang turnamen co-sanction sama European Tour Benar, dan lain-lain. benar. Itu gue nggak masuk yang turnamen yang co-sanction sama Oh, European gitu. Tour. Gue masuknya tuh turnamen Asian Tour yang gede, yang hadiahnya lumayan sama hadiah yang kecil gitu loh. Nah, hadiah yang lumayan dan hadiahnya kecil itu paling besar lu bawa paycheck berapa sih di Asian Tour? Di Indonesia Open malah kayak di Indonesia Open gue nomor itu nomor Di berapa? Kapuk. Di Kapuk. Itu gue, aduh itu gue penyesalan banget itu gue nomor 4 going to last day ya. Sayangnya tuh nggak di repair ya. Jadi gue tuh main hari itu 27 hole nggak salah. Hari Oke. keempatnya gue jelek. Ya jeleknya 2 over, tapi kalau lu main 2 over di Iya, turnamen iya, nggak pro, bisa. wah gue Oh, dari itu nomor udah 4 jatuh ke nomor 11 Jack. Itu bedanya jauh Aduh, banget. sayang banget. Itu gue paycheck gue berapa ya? $15,000. Itu nomor 11. Ya, 15,000 ya. Nomor 11 $50,000. 15. Oh, 15. Oke. Anjing 200 Bersih. juta juga sih. Bersih itu. Bersih, lu udah potong Lumayan. pajak ya. Iya. Lumayan tuh. Oke, di Asian Tour. Terus yang kalau reguler nih, lu top 20, top 10 tuh biasa paycheck lu berapa sih, George? Tergantung kalau di India itu gue Yang normal-normal lu, oke, gue main oke aja, gue nggak lagi bagus, gue bawa pulang duit tuh berapa gitu? Oh nggak banyak. Kalau main biasa mah paling Asian Tour ya, bukan Ya, Asian Development. ya. Asian Development gue tahu agak kurang. $3,000. Oh, $3,000 itu kan kita sama-sama pernah kan? Iya. Jadi kalau kita keluar negeri nih guys, di region Asia minimal kita spend itu 1.500 sampai 2.000 boros. Betul. Kalau 1.500 hemat. Hemat. Dan itu ada Share kamar. kamar, itu taksi juga share ya. Terus kita ikutin jadwal shuttle, kita nggak pernah naik taksi dari lapangan ke hotel, hotel ke lapangan gitu. Iya. Itu 1.500. Itu nggak boleh kurang. Iya. Jadi kalau pulang bawa 3.000 sebenarnya masih Kecuali di Malaysia lah. Kalau di Malaysia lebih murah sedikit. 800 lah bisa 800 sampai 1.000 ya. Cuma ini di India. Wah, mahal. Tiketnya aja udah Malah mahal. mahal. Itu emang Oh, karena tiket, karena tiket. Itu. Jadi bawa pulang 3.000 sebenarnya kalau lu turnamen sebulan 2 kali sih hidup ya George ya. Hidup aja hidup gitu. aja. Berlebih enggak? Berlebih enggak, cuman cukup. Cuman apa namanya? Makanya itu kenapa perlu sponsor kan. Nah, Betul. karena ada sponsor jadi 3.000 itu bisa dianggap bersih lah gitu, hampir bersih. Ya, karena gitu. lu berangkat dari sponsor dari sponsor gitu ya. Betul. Jadi memang dunia profesional mau di Indonesia, mau di Amerika. Kalau kita lagi struggling ya, sponsorship itu menjadi peranan yang sangat penting, betul? Betul. Nah, Iya kan? Itu balik lagi cerita ke dari 2015 ke 2015. Oke. 2015 kan ekspektasi tinggi dong. Wah, gua aja set quite a good year gitu. Gua cuma miss full status to next year tuh by paling $1,000, $2,000. Oke. Ya itu turnamen di Indonesia Open kalau gua nomor 4, stay nomor 4 ya udah gua keep card tuh. Oke. Tapi anyway 2015 status gua masih bagus gitu loh. Tapi itu di situ gua lagi struggling sama swing gua. Gitu. Oh, bentar nih. Lucu nih. Ternyata guys, udah main dari kecil masih bisa struggling sama swing sendiri. Pasti. Itu golf ya. Itu golf karena gue expect main bagus kan. Terus Robah sana, robah sini, iya, pengen ini, pengen iya itu dong. ya. Kalau lu mau perubahan yang bagus kan lu harus make a change. Berani, iya. Harus ya, maksudnya itu gamble gitu loh. Dan gamble-nya nggak pay off. Jadi gitu. waktu 2015 tuh gue miscut sana, miscut sini. Wah, pusing deh. Lumayan berat itu. Emang lu lagi ada perubahan swing waktu itu? Emang ada perubahan swing waktu itu. Dari apa jadi apa gitu? Jadi waktu itu perubahannya waktu itu coach gua kan lagi swing tuh waktu itu. Oke. Gua lumayan nyesel sih. Itu menurut gua it doesn't work ya. Buat lu, Buat gua. mungkin buat orang lain. Ada yang work. Iya. Buat gua nggak works gitu. Swing tuh Jadi- yang gini gitu ya. Ya hook bola gua nggak hook terus gitu loh. Oke. Jadi itu gua nggak bisa kontrol dan gua struggling banget. Itu orang nggak sadar itu. Lu bayangin lu basically kalau pro tuh hidup di koper ya. Pindah dari kota ke kota, lu bayangin dari miscut ke miscut. Duit habis. Iya, walaupun itu duit sponsor ya, Iya, tapi lama-lama aduh. sponsornya kesel lah. Ya bukan kesel sih maksudnya mereka udah ngerti, cuman kan ya lu pusing sendiri lah gitu Iya, loh. jadi nggak enak sendiri lu kan sebenarnya. lu kan juga ada energi sama time kan buat practice dan lain-lain yang istilahnya nggak berbuah gitu loh. Benar. Itu makanya orang cuma ngelihat glamorousnya kadang-kadang kalau Iya, pro. Gua mah kalau sejago lu mah juga gampang gitu. Enak ngomong. Enak ngomong tapi perjuangan jadi pro tuh susah, nggak gampang. Bener nggak gampang ya. Lu lihat pemain-pemain di PGA Tour semua enak, wah dapat duit Enggak, segini tapi tapi itu lu tahu nggak- yang lu start berapa banyak Iya, yang lu nggak minjem lihat? duit nggak bisa dibalikin loh. Oh, banyak.
Iya, Gitu. jadi di luar negeri itu sampai orang minjem ya, minjem Iya. 20-30 ribu untuk dia modal untuk jadi pemain. Betul. Tergantung lah deal sama sponsornya apa. Benar, ada yang benar. deal sama sponsornya tahu upfront money, lu harus balikin gitu. Tanpa bunga gitu. Tapi harus balikin gitu loh. Berat ya. Berat. Karena guys. emang expense-nya juga mahal gitu loh. Terus George, kan lu sempat dari yang itu, lu sempat beberapa turnamen yang lu nggak main nih. Kenapa? Apa lu udah nikah terus lu nyari penghidupan lain gitu apa gimana? Sekarang ini? Sekarang ini emang gue udah nggak full time ya, nggak full time. Lu jadi nggak full time golf. Tapi kemarin juara kampret nggak full time. Nggak full time guys. Itu gue nggak tahu. Gue nggak ngomong kesetan ketuhanan. Gue nggak tahu ketuhanan apa gitu. Gue lagi main tiba-tiba bagus. Itu gitu. lu main di Kerawang, Lotus Lakes. Ya emang gue. Lapangan nggak terlalu jauh itu ya? Nggak begitu jauh sih. Dulu buat gue jauh. Sekarang karena lu udah jauh teknik lebih oke, equipment lebih bagus. Sekarang jadi lapangan jadi sedikit lebih pendek. Ini gitu. pertanyaan gue nih. Dulu lu bisa gue tinggal 20-30 meter George. Kenapa sekarang lu jadi jauh? Itu apa karena lu perubahan swing? Apa lu nge-gym atau apa? Kombinasi semua ya menurut gue. Oke. Gue nge-gym satu. Gue gym gue bener-bener apa? Gue tambahin gitu. Oke. 1, 2 equipment. Fitting lebih bagus ya, dan new clubs juga lebih bagus kan dari dulu. Dan yang ketiga itu sama perubahan teknik. Ada perubahan teknik juga. Perubahan teknik juga. Jadi ada teknik ya, pokoknya ada sebenarnya ini lucu ya, ada salah satu coach lokal yang kasih tahu gua, oh lu harus gini nih gitu, coba deh gitu. Gue suruh lompat lah istilahnya. Siapa? Waktu itu ini pas sebelum COVID nih 2020 sama Rinaldi. Oke. Rinaldi kan baru balik tuh waktu itu. Gue juga berterima kasih banget sama dia. Baru balik dari Thailand. Dia punya ini ilmu baru seminar. Makanya itu kenapa gue biomekanik bener. Dia baru balik biomekanik tuh gue ingat. Makanya itu kenapa gue percaya bener kalau lu teaching pro, lu tuh harus cari ilmu terus. Setuju. Karena dia balik dari sana, gue dites, gue disuruh lompat. Lompatnya ada timingnya, lu lompat pas saat gini gitu. Langsung nambah 5 miles an hour on the spot loh. Dari swing speed gue dari 96-97 jadi 102 tanpa gue ngapa-ngapain. Oke, technical 102. Sekarang gue sekitar 105 lah gitu. Emang naikin speed tuh susah benar. Susah. Target gue sih 110, tapi lihatlah nanti gimana. Gue walaupun gue udah nggak semudah dulu, gue masih bisa ngejar di gym menurut gue. Itu kenapa gue percaya banget gym work itu, karena gue ngalamin sendiri gitu. Lu kalau nge-gym, pukulan lu pasti lu udah jarang injured, pukulan lu tambah jauh, tambah konsisten. Karena lu otot lu makin bagus dan makin fleksibel. Betul. Nge-gym dalam arti bukan cuma lifting ya, sama stretching ya. Gitu. Di gym itu kan penting ada, sekali. Ini yang banyak tahu orang harus tahu juga, bahwa gym di golf itu ototnya memperpanjang bukan memperbesar. Lihat nih, dia gym tapi nggak besar, tapi lentur. Betul. Gitu. Jadi kalau kita putar gini pasti dia lebih banyak putarannya daripada orang yang bukan gym golf, gym biasa gitu. Kalau mau besar nggak apa-apa, tapi lo stretching. Iya, harus besar dan lentur. Kayak Tiger, Brooks, Rory itu kan badan gede loh. Betul. Tapi dia stretchingnya gila juga. Gitu. Gila juga. Karena waktu itu ada si Daniel pit stop. Daniel dia putar badannya Hendrik Stenson, kayak nggak ada tulangnya bos, ngek gitu. Dia bilang kayak kakinya net gitu. Iya, ngek, gampang banget. Orang segede itu, dengan otot sebesar itu fleksibel banget dia bilang. Bener. Gila ya. Dan itu menurut gue sangat underrated, dan junior zaman sekarang itu nggak ngerti. Jarang yang tahu. Dan dikasih tahu juga nggak dilakukan gitu loh. Gue bilang nggak apa-apa, lalu lu nggak usah cari. Karena kan orang cari golf swing coach ya, lu juga cari PT gitu. Iya. PT lu nggak harus gitu ngerti golf, lu kasih tahu aja gitu. Lu perlu masalah apa gitu dari golf gitu. George, setelah ini masalah coaching. Setelah lu jadi profesional dan lu merasa lu bagus mainnya, lu tetap pakai coach waktu itu? Pasti. Tuh guys, pasti. Pemain profesional, udah main SEA Games, udah main Putra Cup, tim nasional, tetap pakai coach. Kenapa lu tetap pakai coach? Karena kalau gua lihat swing gue sendiri, gue bakal bias. Jadi gue bakal ngeliat swing gue, oh kayaknya gue kurang ini deh. Kayaknya terus ya, jadi nggak pasti ya. Masa sih gue, enggak lah, ini gue udah oke deh movement ini gitu. Kalau coach yang maksudnya professional coach ya, mereka tahu, oh lu kurangnya di sini. Terus terang gitu. Jadi menurut gue, ya lu bisa juga analyze your swing, tapi
coach lain punya pandangan lain gitu ya, bisa Oh, membantu oke. swing lu gitu loh. Benar. Nah, gitu. Jadi gue setuju banget karena dari dulu gue juga waktu yang kita lagi main di Asian Development, gue main di lokal, gue selalu pakai swing coach. Selalu. Mau Dan- lagi enak nggak enak tetap ada yang liatin Dan gitu. walaupun lu pemain belum tentu lu juga Bisa coaching kan. benar gitu. karena Dan waktu itu kan gue sekarang coaching nih. betul. Waktu gue jadi pemain gue tidak coaching. Betul. Dari gue sadar gue nggak, karena gue nggak coaching jadi gue nggak bisa gitu. Betul. Gua Tapi nggak kan bisa. lu belajar. Gue belajar. Lu belajar, lu baca, lu ikut seminar. Betul. Dan di Jadi situ bisa lah jadi gitu. bisa gitu. Makanya kalau gue saranin cari coach tuh jangan sembarangan. Betul. Lu harus cari Setuju coach yang sekali. mau belajar untuk menambah ilmu gitu. Betul. Yang Tuh. punya ya udah certified terus mau belajar lagi dapat ini dapat itu. Karena ilmu itu ternyata tidak murah, Judge. Betul, tidak murah Tidak dan murah. evolving terus. Iya. Golf, lu bandingin zaman dulu pemain sama zaman sekarang. Sekarang informasi kebuka, makanya Benar. banyak pemain lebih bagus. Banyak pemain lebih bagus sekarang daripada zaman dulu. Setuju. Heeh. Setuju. George, nah ini udah mulai ke jadi kan lu main touring lah ya. Ya, Lu nikah nih 2018. 2018. Betul. Cukup terlambat. Cukup enggak terlambat. Enggak sih, enggak lah. Kalau buat George enggak, Umur tapi 3. buat gue jauh. Ya. Sempat berapa kali George, mana undangan. Ya, jadi sekarang anak udah berapa? Anak satu. Anak satu. Anak saya umur alhamdulillah. 3 tahun. Umur 3 tahun. Sempat waktu itu habis nikah, George, kapan punya anak? Nggak, gue mau jalan-jalan dulu. Ternyata hamil istri. Dan pas Covid. Keceplosan ya kan? Jadi keceplosan pas Covid. Oke, jadi anak satu, istri main golf juga. Agak. Kenapa nggak lu bolehin? Apa dia nggak mau? Gue bolehin, cuman istri gue kurang suka. Kurang Golf kan suka, lu tapi harus- udah lu bawa, tapi ke driving range udah lu bawa. Udah bawa, udah nge-swing. Dan bagus dan bisa. Cuman dia bilang kayaknya bukan buat gue deh. Oke. A bit Kalau boring. udah ngomong gitu kita nggak bisa Nggak bisa ngapa-ngapain. ngapain. A bit boring katanya. Iya, Ya, pasti, kalau iya. driving boring ya. Maksudnya driving kalau belum lu bawa ke belum lapangan. ya. Dia belum bisa bawa lapangan juga gitu. Nih lu sebagai profesional golfer, Iya. anak lu akan lu dorong ke sana nggak? Kayak Nggak. bokap lu dulu? Enggak. Enggak. Gua nggak akan, maksud gue Nggak akan paksa. gua nggak akan paksa satu. Tapi kalau dia mau, gak kan pasti dong. Papi kemana? Papi golf. Oh, Ya, mau gua ikut mau. dong. Misalnya Wah, gitu. Boleh, gue ikut. Gua aja. Tapi lu nggak akan dorong. Nggak akan. Gue bilang, karena gue tahu hidup sebagai profesional tuh susah, Betul. berat, Betul. berat. Maksudnya Susah sih nggak berat lah ya. berat, Butuh berat. perjuangan. Maksudnya perjuangan orang. Anak lu cewek cowok Jots? Cewek. Ah, lu pengennya dia jadi princess lah kalau bisa, ya kan? Iya. Ya, tapi ini. kalau dia mau jadi atlet ya, Ya, gue why gak akan not? larang Iya. gitu. Cuman gue Pasti gak lu dukung akan gitu ya. bilang, gak akan kayak Tiger Dad yang bilang, wow, lu harus latihan sehari 8 jam. Karena Tiger bokapnya bukan profesional. Karena bokap lu bukan profesional, jadi dia Betul. pengen sebenarnya dia yang jadi, cuman dia nggak kesampaian, anaknya kena. Ya, lucu. Gue yang udah jadi, Iya. gue nggak pengen anak gue karena Iya, gue tahu biasanya hidup gitu, itu normal. hidup lumayan berat. Hidup di golf tuh lumayan berat, bener. Berat, tough ya. Gue bayangin waktu dulu ya, 2-3 bulan kagak pulang ke rumah, Kenapa? main turnamen. Muter. Pindah, lu main gue main 9 turnamen berturut-turut, Jack. Itu yang gue paling lama ya, 9 turnamen berturut-turut. Dan gue tahu ada pro yang main 12, 13, 14 turnamen berturut-turut. Gila. Tawon, gue pernah lihat Tawon main 14 turnamen berturut-turut. Mardan, Mamat main 14. Making money nggak sih mereka itu? Lu deh waktu itu 9 turnamen itu making Oh, money. making money. Itu 2014 tuh yang gue lagi main bagus. Oke. Gue lagi main bagus, gue kejar. Top 10, top Ya. 15, top 10, top 15 itu. Kalau lu lagi main bagus, gampang. Enak ya, enak ya, Kalau lu nggak lagi berat ya. struggling, lu bukan lagi struggling, lu nggak tahu lu bakal mainnya Make cut gimana atau hari enggak, ini, oke. make cut atau enggak, itu yang berat menurut gua. lowest score lu di turnamen berapa, George? Paling rendah di turnamen ya? Turnamen. 64, kayaknya 64. 8 under 8 under. satu hari. Satu hari. Tuh. Bisa dia main golf, guys. Oke. Cuman kalau di pro oh ya di pro 64 di BSD. Pernah. Di BSD. 64 sama 65, 64 kayaknya di BSD. Dengan green yang begitu-gitu 64 guys. Pernah. Lobang lagi gede hari itu, George ya. Iya, benar. Pokoknya semua Lu pating dari mana aja masuk tuh ya. lubang kelihatan kayak ini kayak bisa masuk deh. Ini Oke. kayak bisa masuk deh kayak gitu. Itu paling enak deh feeling emang. Oke, George. Jadi sekarang lu main profesional, lu tadi bilang gue sekarang udah part-time Part-time, golfer, betul, part-time professional golfer. Betul. As a player, kayak ada beberapa temen juga yang sebenarnya professional playernya part-time, part-time-nya lagi dia coaching. Lu kan nggak ngambil jalur coaching, Enggak. jadi lu ngapain? Jadi gua ada usaha. Jadi gua ngikut family business. Oke. Family business kita di apotik. Nah, apotik Taman Puring sama apotik Bendi yang anak selatan pasti tahu. Iya.
Terus gue ngurusin bagian online. Oke. Jadi kan karena orang tua gue yang ngurus Jadul. tidak tahu tentang online. Gue anjurkan online tahun 2018. Gue yang bangun, gue yang build platformnya semua. Dan terus COVID. Nah itu meledak. COVID meledak. Udah nggak bisa main golf itu dah. Wah syukur alhamdulillah gue bilang kayak itu gue juga kaget tiba-tiba. Wah untung juga ya gue udah set up. Oke. Jadi lu set up 2 tahun, meledaknya pas COVID. Betul. Dan selain itu gue juga ada usaha percetakan sama istri gue. Jadi 50-50. Oke. Ya itu kita strictly online kalau itu. Online sama custom. Oke. Jadi ke pabrik juga, ke di Tokopedia, di Shopee juga ada. Oke. Namanya Prima Asia Corporate Label. client juga, Iya. corporate client juga. Corporate client juga, Terus retail juga. Retail juga. Oke. Jadi itu sudah memakan waktu lumayan banyak ya. Betul, Sama gua kan juga ada investasi di saham ya. Oke. Dan Jadi itu saham juga harus pelajarin juga kan. pelajari itu juga, dan ditongkrongi. kalau invest sebenarnya nggak perlu ditongkrongin. Oh, cuman lo invest, lu harus baca bukan main. Baca berita. Enggak, gua nggak trading. Gua invest, jadi gua taruh, gua tunggu sampai lama gitu. Oke guys, jadi misalnya George, misalnya nih ya, lu as a profesional yang tidak coaching dengan anak satu, istri satu, apakah bisa hidup? Ini Sekarang friendly ini? question. Iya sekarang ini, kondisi sekarang. Bisa. Menurut gua jauh lebih bisa hidup sekarang daripada dulu. Enggak, sebentar. Tanpa Maksud coaching, apa? tanpa bisnis. Oh, tanpa coaching, tanpa bisnis. Lu cuma jadi pemain doang. Bisa, tapi ya maksudnya budgetnya lu harus lifestyle-nya nggak sekarang. Bukan lifestyle lu sekarang. Ya, jadi sebenarnya semua golf tuh bisa hidup dari golf kan tergantung ya biasa lah tergantung lu main gitu. Oke. Cuman yang gua permasalahin itu kalau lu touring, lu ninggalin keluarga lu gitu. Oke. Anak lu nanti istilahnya your daughter nggak grow up sama lu gitu. Iya, jadi uncle manggilnya. 3 bulan nggak ketemu bos. Benar. Iya, itu kan? kenapa salah satu yang gua putuskan gua main golf, gua kasih waktu sampai gua married, terus gua akan kurangin. Itu gua udah tahu karena gua mau punya keluarga. Tiap orang beda ya prioritasnya. Iya, Ada yang meninggalin anaknya nggak apa-apa, anaknya ditinggal nggak apa-apa. Kalau gua merasa gua nggak bisa ninggalin anak gua. Gua tahu karena gua dekat sama keluarga gua. Anak istri gua, maksudnya gua juga ngeliat pengalaman dari pemain-pemain Asian Tour lain. Ini yang orang nggak tahu. Banyak pemain Asian Tour yang kehidupan keluarganya tuh berantakan. Wah, ada yang baru married 2 bulan udah cerai, Ju. Nggak pernah disentuh aja. Nggak tahu kan, orang-orang nggak dengar cerita-cerita kayak gini kan. Ada yang udah married 20-30 tahun cerai. Gara-gara dia main touring. Karena dia main touring. Ada teman gue yang main Japan Tour. Waktu itu cedera. Main Japan Tour, dia tinggal di Amerika. Maaf. Wah, istrinya bilang, "Oke, lu udah make enough money gitu. Lu bisa aja coaching di sini, kita bisa hidup happy gitu. Nggak mau udah lu dia. quit aja." Oh no, heck no, dia bilang gitu. Karena dia emang Dia ngerasa golf lebih lama di hidup gue daripada istrinya. bukan dia merasa mungkin dia merasa sayang ya, gue udah sejauh ini kenapa gue harus berhenti sekarang gitu. Oke. Ya, Ego di ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya ego. Menurut gue kalau ya prioritas orang beda-beda ya. Kalau gue family always number one. Kita sebagai orang Asia ya. Orang Asia sih beda. Family is number one. Dan menurut gue no amount of money will be enough to get that relationship back gitu loh. Kalau lu touring terus gitu. Betul. Karena nggak ada habisnya, Jack. Nggak ada habisnya. Udah deh, gue bakal main turnamen di sini deh. Iya. Oh, terus ada turnamen lagi. Ini adanya lebih gede. Nafsu lagi. Maksudnya ya kalau lu kayak di PGA Tour lebih gampang ya. Kalau lu emang udah sejago itu ya udah beda cerita ya. Tapi gini George, lu bisa hidup dengan begitu kalau lu top 10, top 15, top 5. Betul. Tapi kalau lu top 20, top 30 menurut gue sih kurang ya. Top 60 di Asian Tour nih. Top 60 di Asian Tour deh. Zaman sekarang beda sama zaman gua ngomong zaman dulu deh. Top 60 di Asian Tour dulu itu $55.000, $60.000 setahun. Berapa tuh? 700 juta. Kalau kurs 15.900 juta lah ya, 750 sampai 900 juta. Belum potong ini itu. Iya, berarti 60 jutaan lah lu sebulan. udah hilang waktu dan lu cuma dapatnya istilahnya ya buat keluarga lu. Mendingan lu kerja gitu. Maksud gua ya gitulah. Maksudnya kalau it's easy to say kalau lu main bagus everything is beautiful. Tapi kalau hidup kan nggak gitu. Hidup kan naik turun ya. Betul. Itu kenapa lo memutuskan untuk full time sebagai bapak. full time sebagai apa namanya ya orang kerja lah istilahnya gitu. Tapi gue masih bisa fulfill dream gue untuk golf karena turnamen lokal kan banyak. Iya benar. Gue jadi masih bisa main. Jadi turnamen lokal nih.
gue masih kompetitif gitu. Benar-benar dan Belum. masih juara sih kampret ini. Tapi itu lumayan berat loh. Lu tahu nggak? Lu percaya lu bisa juara, tapi lu belum juara. Lu tuh Iya, kayak iya. gua tuh bisa tapi belum dibuktikan gitu. Benar. Jadi makanya kenapa waktu gua juara tuh gua nangis, Jack. Nah, Karena gua wah ternyata gua masih bisa gitu. gue masih bisa Itu dengan segala macam betul. problem yang ada. Jadi Jadi orang sekarang lu bisa divalidasi lah istilahnya Iya. feeling gua. Sekarang lu gitu. latihan seminggu berapa kali, George? Dulu kan tiap hari nih. Dulu tiap hari. Iya, Dulu sekarang seminggu, latihan? dulu waktu gua college seminggu 7 hari. Seminggu. Gua nggak pernah. Seminggu 7 hari gua nggak pernah take a day off. Nah, waktu mulai di sini gua baru merasa tuh, wah badan gua mungkin nggak bakal sekuat dulu, jadi seminggu 6 kali. Sekarang kalau 6 sekarang kali. seminggu 2 kali aja udah untung. Jadi gua kerja mulai masuk kantor jam 8, Oke. pulang jam kalau misalnya biasa pulang gua jam 5. Oke. Tapi misalnya Terus gua lu kerjaan udah selesai jam 4 gitu, gua langsung cepet-cepet driving deh. Di mana paling dekat sekarang? Pondok Indah. Pondok Oh, Indah. kita ketemu Pondok Indah ya waktu itu. Ya? Iya, Pondok Indah dan mereka sangat support sama gua ya. Oh gitu. Mereka Pak Po kasih gua fasilitas buat di situ main, driving. Oh enak dong. Jadi gua masih bisa fulfill dream gua untuk main golf gitu. Dan gua orangnya kompetitif. Gua tuh suka main turnamen. Iya, nggak boleh. Bagus jelek gua hajar turnamen. Dan gua merasa walaupun gua nggak semudah yang anak-anak muda sekarang, gua Iya, tapi lu bisa masih lawan bisa nih, gitu, masih bisa. Iya, Gua merasa lu masih Benny bisa. tuh masih bisa. Bener. Gitu. Dan kita udah buktikan kalau kita udah Bisa, pernah juara. bisa. Betul. Henry Nasim aja juara lagi. Makanya. Iya kan, makanya. bisa. Oke George, kalau gitu terima kasih banyak George waktunya. Sama-sama. Terima kasih udah ngundang gua. Siap, sama-sama George. Semoga semua yang diimpikan tercapai dan semoga nambah lagi anaknya. Amin. Lo mau Amin. nambah kan? Ya mudah-mudahan kalau dikasih lah ya. Nanti harus nego dulu. Semoga percetakan sama apoteknya lancar. Amin. Terima kasih. Dan Amin. juara lagi. Amin. 11 kali juara. George Gandranata. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Daddy's Golfer. Bye. Bye.